selamat malam atau subuh, pagi, siang, sore, tergantung Anda menontonnya kapan. Perkenalkan, saya Carlos Thomas. Di sini saya akan bercerita, beri tanggapan dan sudut pandang saya jika jadi Wilhelm untuk menanggapi adik remaja ini gitu. Soalnya kalau dari captionnya sudah menggambarkan, aku bingung gitu. Sebenarnya juga awalnya saya pengen bereaksi bingung gitu untuk menanggapin adik ini, tapi karena kalau jika saya jadi Willy Salim, saya akan seperti ini nih. Sebelumnya saya ceritain dulu tentang adiknya gitu kan. Dia perantauan dari orang dari Jawa Timuran lah katanya, itu pernah kerja dulu di Bali dan nggak putus kerja, nggak tahu kenapa. Akhirnya dia memberanikan diri ke Jakarta, karena di Jakarta udah 20 hari nungguin untuk ketemu Willy Salim. Pas udah ketemu cuman pengen minta-minta gitu. Kayaknya berbau material, yang berbau kemewahan kayak uang, handphone apa gitu. Sedangkan jalan tengah dari Willy Salim itu berupa pendidikan, tapi dianya nggak mau gitu, nggak kuat dengan PR sekolah, tugas apa, dia udah pasti nggak kuat gitu. Mungkin kurang militer sih. Oleh karena itu emang mentalnya juga mental malas belajar ya, mungkin ekonomi menengah ke bawah, terkadang orientasinya material. Mungkin ya, mohon maaf jika ada salah-salah. Oleh karena itu, inilah sudut pandang jika saya jadi Willy Salim, dah sama tanggapannya gimana sih. Yang pertama, fact uniknya dulu ya. Model rambut dan muka si adiknya tuh mirip sama orang-orang dari etnis suku Oni gitu. Entah kenapa, yang menurut aku pribadi ya, wajah dan rambutnya gitu. Nah, jadi alurnya itu kalau di video dikasihnya 1 juta uangnya, kalau saya pengen ngasihnya 600.000, karena faktanya harga tiket bus yang proper mungkin ber-AC gitu, minimal ber-AC aja udah cukup lah, 300 sampai 400 ribu gitu. Nah, uang itu sisanya buat apa gitu? Kalau dikasihnya 600 ribu, sisanya buat jajan dia. Siapa tahu konsumsi makanan berat atau snack dari PO busnya itu dia kurang suka, atau porsinya kurang ngenyangin lah, atau dikasih minumnya dikit gitu, dia bisa jajan tuh pakai uang sisanya itu. Nah, untuk bisa ke link-link yang ada di bawah ini, saya akan menceritakan dulu proses biar bisa ke linknya ini. Jadi dengan alun itu pasti minta nomor telepon lah, kontak-kontakan, tuker nomor WA gitu, biar bisa berkontak-kontak. Untuk menjalankan ini perlu waktu mungkin 1 bulan cukup sih harusnya. Jadi cari kosan yang oke, kebetulan saya referensi cari Google Hanas ini, kebetulan nemu nih untuk menjalankan link itu semua, yang hyperlink itu, dengan cara ada kosan ini dengan harga 3 juta, kamar seperti ini ya. Harga 3 juta, karena keuangannya banyak pasti saya pengen lebihin gitu. Yang harusnya 3 juta jadi 7 7 juta lah ya. 8 juta deh, berarti 5 juta, sisa 5 juta tuh. 5 jutanya buat apa gitu. Yang pasti bayarnya langsung setahun, itu 8 juta setahun, berarti 8 kali 12 lah ya. Berarti kan sisa 5 juta tuh dari 3 juta itu. Nah, itu buat apa? Buat intinya bapak kos ibu kosnya ntar bakal jadi orang tua angkat, atau yang jaga kosan itu orang tua angkat untuk si adik ini biar intens gitu. Jangan lupa orang tua angkatnya ini kong kali kong juga sama orang tua yang dihanai, orang tua kandung gitu. Anaknya dititipin di Jakarta ya, mau disekolahin biar lebih baik. Tapi anaknya jangan dikasih tahu dulu gitu, karena kalau berbau pendidikan kan dia nggak suka gitu. Dikasih tahunya belakangan gitu. Jadi dikasih tahunya pas udah nyampe Jakarta, udah nyampe kosannya gitu. Apalagi ya, itu uang kan buat biaya makan dia, dimasakin lah nasi lauk pauk, biaya untuk beli datarian buat nyuci baju dia, sampo sabun sikat gigi odol buat dia bersih bersih lah ya, sama anduk kan difasilitasin ntar gitu. Pokoknya hidup enak. Jadi tugas adiknya tinggal intinya kayak tidur, makan, mandi, main game gitu kan, mungkin ya sama belajar udah gitu. Tapi dikasih tahunya entar gitu. Mungkin durasinya setahun juga cukup ya, minimal udah kong kali kong semua udah beres. Yang awalnya orang tua angkat tiar atasnya Willy Salim, orang tua angkatnya diwariskan jadi ke bapak ibu kos atau penjaga kosannya gitu. Masa pembayaran udah beres, lanjut. Nah, pada elektronik ini, rumah elektronik dari laptop, mouse, keyboard gitu kan, handphone sama tablet buat menunjang ke edukasinya ini gitu. Handphone mungkin dia udah punya, tapi dikasih lagi biar enak buat komunikasi sama bapak ibu kos alias orang tua angkat Willy Salim dan
orang tua kandung yang di Jawanya gitu. Dibiayain lah pas sama Bapak Wilhelm buat setahun lebih, edukasinya 3 ya. Homeschooling, kursusnya 2 ya, public speaking, karena mereka kayaknya oke banget sih, urgent gitu, kayak yang bagus gitu. Sama bakat minat tergantung si anaknya senangnya apa, apakah fotografi atau kelas editing, produksi musik atau seni musik atau olahraga apapun itu. Ini pakaian buat menunjang dia di kos di sana biar punya baju yang lebih oke, pakaian yang oke gitu. Alur pendidikannya simple gitu. Kan bayangan dia kayak sekolah biasa, enggak gitu. Jadi kurikulumnya disesuaikan sama si anaknya itu, si adiknya itu. Jadi pertemuan pertama ngobrol dulu gitu. Dek, maunya gimana nih? Kamu sukanya apa? Cara mengajarnya mau bagaimana, mau yang ini, mau yang itu, tergantung ya, ditanyain dulu gitu. Jadi harus ada sedikit unsur militer sih dari bapak ibu kosnya. Kamu harus ikut sekolah, jangan kabur-kaburan nih. Jadi dipantau dengan CCTV. Awas kalau anaknya kabur gitu. Kan ini kosan udah mewah, boleh main game sepuasnya, kan udah ada laptop, HP, tablet gitu kan, bisa main sepuasnya gitu, main game gitu. Tapi ya harus ini udah dikasih pakaian oke, masa sekolah nggak mau sih? Mau pinter nggak nih, biar sukses juga gitu kan ke depannya gitu, makanya dikasih edukasi ya. Itu aja sih, jadi intinya tuh nggak dikasih tahu dulu. Jadi Willy Salim kontak-kontakan, kok bisa nomor telepon orang tuanya si anaknya sih, jadi oke nih. Halo om tante gitu, saya Willy Salim yang di TikTok itu, saya siap ngebantu anak ibu sama anak bapak ini biar karirnya lebih baik lagi, karena saya tahu, karena karena saya tahu, tapi karena dia datang ke rumah saya di waktu yang tidak tepat, minta-minta kan kurang sopannya gini gitu, misalkan gitu. Jadi sudut pandang saya, ya udah nih saya sekolahin dengan cara yang beda gitu. Mau nggak mau dia harus dibawa ke Jakarta, harus jauh dari orang tuanya, karena kan dia harusnya udah bisa mandiri, udah kerja jauh ke Bali juga gitu. Itu aja sih, semoga tercerahkan nih ke sudut pandang aku ya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sekian dan terima kasih.